ورفعت عيني للسماء أرى بها Tema kita pada episode kali ini adalah agenda terselubung di balik debat antara Mbak Alawi dan Heri Pras. Di mana debat yang digelar di Jakarta 16 Januari 2026 ini kalau kita membaca, tadi kita di baik layar ya Gus ya, di baik layar sebelum kita mau menimbang-nimbang untuk podcast ini gimana gitu ya, artinya mau ditunda atau kita mau bahas yang lagi hot gitu ya. Dan kita beranalisa, ini hal yang nampak seperti hal yang kalau di permukaan tuh biasa-biasa aja gitu loh Gus. Dua habaib melawan pengkritik publik yaitu Heri Pras. Tapi apakah ini benar-benar tentang suatu kebenaran atau sekedar panggung framing dan propaganda? Dan hari ini kita akan membedah siapa lawan sebenarnya. Kalau kita lihat judul, ya ini judul nih. Saya baca dulu tadi judulnya apa sih, Pip? Lupa saya. Yang ada di Heri Pras itu. Pembongkar Horofat. Pembongkar bukan bongkar Horofat yang tadi yang di mana? Yang di Heri Pras gitu ya. Yang berjudul Heri Pras itu Silaturahim Dialog Penuh Cinta, ya. Dialog silaturahim penuh cinta, menimbang karomah, mimpi bertemu Nabi dan tabaruk. Jadi yang disebut di awal itu kan menimbang karomah, ya, bermimpi bertemu Nabi, karomah gitu kan. Nah, nampaknya yang akan kita bedah malam ini sebenarnya siapa sih lawan sebenarnya gitu loh. Sedangkan kalau kita bicara karomah ataupun khurafat yang dimaksud yang sebenarnya pernah kita bahas kemarin, tangan Nabi keluar dari kuburan, itu kan memang ada di kitab-kitabnya Balawi dan memang sudah kita kaji dan sedang kita mau bahas malam ini sudah dikaji oleh Gus Aziz Jazuli dan ya Jurohiyah gitu loh. Nah, harusnya yang mereka untuk klaim debat harusnya kepada Gus Aziz atau ya Jurohiyah yang sudah mengkaji secara metodologis gitu loh. Dan ini kita melihat bagaimana strategi narasi pro Balawi ini mempengaruhi persepsi publik loh yang bisa kita tangkap hari ini. Ya, kalau teman-teman bisa melihat dari awal sampai selesai, ini kok seolah-olah nanti ujung-ujungnya gitu ya, di framing gitu loh. Harusnya kan memang yang dihadapi itulah kiai-kiai NU, ulama-ulama NU yang jelas sudah mengkaji terkait dengan khurafat Balawi, bahkan tentang nasab Balawi pun sudah dibahas gitu ya. Nah, kok malah melawan ataupun debat dengan Wahabi? Nah, ini besok pagi atau mungkin sedang berjalan nih algoritma YouTube. Oh, ternyata gerombolan Imat itu adalah Wahabi yang menolak Zuriyah Nabi dari Ba'alawi. Nah, ini yang akan bahas pada malam hari ini, yang mempertemukan Ustadz Ajil Al-Ubaidillah dan Ustadz Faris Baswedan, itu kubu Ba'alawi dan Heri Pras, dan dua Ustadz keberhaluan Wahabi. Topik yang terlihat adalah khurafat versus karomah. Kalau tadi kita bahas di baik layar ya, titis internal NU jarang tampil. Ya harusnya Gus Aziz dan ya Jurohiyah yang memang berhaluan NU gitu loh, bukan Wahabi, karena mereka yang langsung meneliti terkait kita Ba'alawi. Nah, untuk sebagai prolog pada malam hari ini kita akan dengar dulu dari Gus Aziz Jazuli untuk memberikan pembahasan kita pada malam hari ini. Silakan Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dari para subscriber akun saya, Gus Aziz Jazuli, dan juga akun Habib Papa Zara Entertainment yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dan tadi saya menyimak ya, sekilas sebenarnya, nggak semuanya secara keseluruhan. Tetapi saat saya tadi menyimak diskusi ya yang ada di kubu pembela Ba'alawi dan di kubunya Mas Heri Pras, di mana saya itu menyimaknya mulai dari pembahasan tentang bagaimana
Rasulullah itu bersama Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Hasan itu akan menghadiri pengajian. Ngaji lah. Ngaji ya bahasanya. Belajar ngaji. Lalu dari pihak pembela Ba'alawi itu dari mana itu dikatakan sebagai penghinaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga ini menjadi salah satu pendorong ya atau motivasi untuk saya dan juga Habib Halim dan antum Habib Papa Zara untuk podcast pada malam hari ini. Dan tentunya ketika kita itu kembali melihat bagaimana jejak digital dari para pendukung-pendukung Habib dari dulu ya sampai sekarang, mereka itu selalu memframing kita para pengkritis nasabah Alawi itu sebagai kalangan Wahabi. Ya, saya rasa itulah yang ingin diupayakan oleh pihak pendukung Balawi. Ya, karena memang di hari-hari ini atau di bulan-bulan ini kita alhamdulillah sudah mengeluarkan satu buah karya tulis dengan judul Membongkar Ajaran Khurafat Habaib Balawi. Dan kemarin pun juga saya menyusun satu artikel ya, 17 perbedaan antara ajaran NU dan juga para habaib, dan saya rasa itu pun juga banyak disimak oleh teman-teman dari berbagai kalangan. Dan tentu dari kajian-kajian yang saya lakukan atau teman-teman lakukan, Kiai Ihya, Kiai Imad, Gus Abbas, Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji dan juga yang lain, beliau-beliau ini adalah NU Tulen, NU Tulen, dan mengkaji ilmu tasawuf. Bahkan untuk saya sendiri itu pun juga punya beberapa kajian rutin ya dalam ilmu tasawuf dan langsung mengkaji kitab-kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah ta'ala. Nah, artinya dari situ saja nalar atau tuduhan yang disampaikan oleh para kabib-kabibnya atau gibin-gibinnya itu tidak sesuai dengan fakta. Nah, apalagi kan begini, kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga Nahdlatul Ulama, sebagai pengamal ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentu kita ini percaya dengan yang namanya karomah para aulia. Nah, tetapi tidak semua kisah-kisah yang ada di dalam kitab itu kemudian dianggap atau diyakini sebagai sebuah karomah. Apalagi dari penelusuran saya, penelitian saya dari begitu banyak kitabnya para habaib Balawi itu, ya muncul sebuah pola di mana seringkali yang dikait-kaitkan itu adalah mimpi. Entah itu mimpi bertemu Rasulullah, bertemu para sahabat Nabi, bertemu dengan Syekh Abdul Qadir, atau bahkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang karomah itu ada. Memang mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW itu ada. Tetapi itu ranahnya adalah ranah internal. Bahkan untuk salah satu ulama besar dari Madinah ya, Nuruddin As-Samhudi, dalam kitabnya Tuhfatul Labib fi Mara'il Habib, itu sudah pernah saya bongkar, sudah pernah saya ulas. Ternyata dari dulu beliau ini adalah maksud saya adalah Syekh Nuruddin As-Samhudi itu hidup pada abad ke-9 Hijriah. Di abad ke-9 Hijriah saja itu ternyata sudah banyak sekali, sudah sangat banyak sekali. Oh, itu taukidnya udah double-double ini Beb Halim ya. Artinya sangat banyak fenomena-fenomena orang-orang yang mengklaim bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mimpi gitu loh. Nah, apalagi kalau menelusuri kitab-kitab Habib Balawi dari generasi awal, dari generasi Al-Burghatul Musyighah, kemudian dilanjutkan Fathur Rahimir Rahman, dilanjutkan Al-Juz'ul Latif, dilanjutkan Ghurarul Baha'id Dawi, An-Nur Safir, Al-Masyra'ur Rawi, Syarah Al-Ainiyah, Kanzur Raghaib, dan seterusnya. Banyak itu tidak terhitung lah. Kalau penilaian saya itu tidak terhitung mengenai kisah-kisah yang mimpi, bahkan nasab, dalam hal nasab sekalipun itu selalu
dikait-kaitkan dengan mimpi. Nah, sehingga ya kita curiga dong. Kita curiga dengan hal ini. Ini sebenarnya apa? Kok selalu mimpi-mimpi itu dikaitkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak hanya tentang status nasab, tidak hanya tentang status keturunan, tetapi sampai di alam kubur itu pun juga dikaitkan dengan mimpi-mimpi terus. Nah, sehingga pada akhirnya, pada kesimpulannya, Syekh Nuruddin As-Samhudi itu menegaskan bahwa klaim-klaim seperti itu perlu ditolak. Karena kita memang sandaran kita itu adalah kepada Al-Quran dan juga hadis sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagaimana yang seringkali disampaikan oleh banyak ulama-ulama, baik itu dari kalangan ahli sufi seperti Syabdul Qadir Al-Jilani, Ibnu Athaillah As-Sakandari, Abdul Hasan Asy-Syadzili, Bahauddin An-Naqsyabandi, kemudian Ibnu Arabi Al-Hatimi, kemudian ada dan seterusnya lah, ulama-ulama besar dari kalangan ahli sufi itu pasti yang namanya hakikat itu tidak akan terlepas dari yang namanya syariat. Bahkan sebagaimana yang diungkapkan oleh Syabdul Qadir Al-Jilani, bahwa ketika seseorang itu mimpi ketemu siapapun itu, mau ketemu Rasulullah, mau ketemu gurunya. Kemudian gurunya itu memerintahkan dia untuk mendatangi suatu tempat. Nah, maka dilihat ukurannya dalam syariat itu seperti apa. Artinya, misalkan Habib Charlie itu bermimpi bertemu dengan Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam. Contoh ini ya. Kemudian Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam itu memerintahkan kepada Habib Charlie, ya Habib Charlie, antum ini cucu anak. Sehingga antum itu harus memiliki aktivitas rutin beristighomah untuk berziarah ke Magam Al-Habib Al-Wali Al-Qutub Utsman bin Yahya, contohnya ya. Nah, maka pandangan dari Syabdul Qadir Al-Jilani, ya dilihat itu perintahnya apa? Oh, menziarahi kuburan misalkan, menziarahi Magam Salihin. Nah, kan karena Habib Utsman bin Yahya itu kan menurut pengakuan Habib ya beliau wali gitu kan. Kemudian, oh ya, berziarah ke Magam Wali. Nah, lalu ini lihat ukurannya dalam syariat, apakah itu termasuk dalam kategori sunnah, apakah masuk dalam kategori wajib, apakah masuk dalam kategori mubah, apakah masuk dalam kategori makruh, apakah masuk dalam kategori haram. Nah, karena memang objek yang diperintahkan itu adalah ziarah ke makam orang yang soleh, maka masuknya kan dalam kategori perintah sunnah gitu kan. Hanya Rasulullah itu memerintahkan kepada kita untuk berziarah ke makamnya orang yang soleh. Nah, sehingga ketika memang ini sudah ada perintah dari Rasulullah, melalui hadis Nabi ya, bukan via mimpi, bukan. Makanya kita cukupkan diri, kita mencukupkan diri dengan perintah Rasulullah, ala fazuruha, kan begitu. Kuntu nahitukum an ziyaratil kubur, ala fazuruha. Maka ketahuilah wahai umat Islam, berziarahlah kalian semua. Nah, artinya nggak perlu kita bersandarkan kepada mimpi, kemudian apalagi dengan mimpi ini biasanya itu digunakan untuk mengglorifikasi, digunakan untuk mempengaruhi orang lain atau untuk mendapatkan perhatian orang lain agar orang lain itu menganggap kita sebagai orang-orang yang hebat. Nah, ini sebagai sampel kan itu. Keterangan ini bisa didapati di kitab Futuhul Ghaib, nanti bisa ditelaah sendiri halaman berapa. Nah, artinya untuk hal ini, Syabdul Qadir saja itu mengesampingkan mimpi loh. Syabdul Qadir mengesampingkan mimpi, dan juga ulama-ulama yang lain itu bisa didapati di banyak tempat. Nah, artinya apa? Untuk mimpi saja, itu katakanlah hal yang nggak penting. Nah, tetapi ini akan menjadi masalah ketika mimpi-mimpi itu dijadikan sebagai sebuah sandaran, dituliskan ke dalam sebuah kitab, kemudian disebarkan di kalangan masyarakat agar masyarakat percaya, subhanallah, Al-Habib Halim, Al-Habib Babazar Entertainment, itu adalah seseorang yang diakui nasabnya oleh Rasulullah via mimpi tadi. Nah, kalaulah masyarakat itu dari kalangan awam yang sudut pandangnya itu tidak kritis, ya maka dia akan dengan mudah percaya, Masya Allah, ini berarti hebat. Habib Halim itu adalah cucu Nabi.
Habib Papa Zara adalah cucu Nabi dan juga diakui oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan jadi bubar Beb syariat. Jadi pada akhirnya itu syariat itu bukan berdasarkan atas ayat Al-Quran, bukan berdasarkan atas hadis Nabi,